Kita relax aja lah, ini terakhir kan ya. Pak. Ini terakhir kita relax saja gitu ya. Yang review juga sudah selesai semua kan ya? Udah Pak, kemarin terakhir kelompok saya. Jadi hari ini saya akan mereview perkuliahan ya, mulai dari selesai UTS ya, sekaligus nanti akan saya sampaikan juga apa namanya kisi-kisi lah ya, kisi-kisi atau indikator untuk bahan persiapan Bapak Ibu mengikuti UAS atau UPM ya. Kalau saya pada prinsipnya fleksibel saja, yang paling penting adalah Bapak Ibu mendapatkan informasi dari perkuliahan ini terkait dengan tujuan atau target-target yang ingin dicapai dari perkuliahan ini. Pada prinsipnya adalah itu. Baik, di LMS sudah saya share ya Bapak Ibu ya, sudah saya posting materinya, termasuk juga saya tambahkan ada tambahan, kebetulan saya dapat tambahan informasi terkait dengan kursus singkat mengenai media pembelajaran ya. Baik, saya langsung share saja ya Bapak Ibu ya untuk materi hari ini. Iya Pak. Silakan Pak. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan mereview perkuliahan ICT and Aptitude Teaching English as Foreign Language ya. Kemudian kita akan awali tentunya pertama dari sini Bapak Ibu ya. Bagaimana peranan ICT di sekolah modern Indonesia. Konsep pendidikan di Indonesia itu kan memiliki 4 pilar ya, 4 pilar pendidikan, 4 pilar utama ya, sistem pendidikan nasional ini ya, di mana ada konten kurikulum, kemudian ada proses belajar mengajar, fasilitas dan sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Ini adalah pilar utama, di mana diuraikan kembali menjadi 8 standar pendidikan gitu ya, seperti itu. Nah, apa peran ICT di sini gitu ya? Nah, peran ICT untuk mendukung peran-peran tersebut gitu ya, untuk mendukung pilar-pilar tersebut gitu. Pertama, sebagai konten dari kurikulum, tentunya ICT sebagai sumber dari pengetahuan. Nah, bagaimana ICT memiliki peran ini, kita bisa rasakan ya bahwa kita bisa menemukan informasi apa saja terkait dengan pendidikan di sebuah sistem elektronik saat ini. Gitu. Apa saja bisa kita temukan saat ini, mulai dari model evaluasi, kemudian proses pembelajaran sendiri dengan berbagai bentuk media, gitu ya. Ada teks, ada gambar, atau ada video. Jadi peran untuk konten dan kurikulum ini adalah menjadi sumber dari ilmu pengetahuan, itu adalah peran ICT. Kemudian untuk proses belajar mengajar ya, ini ICT berperan sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, tentunya kita sudah mengenal gitu ya bagaimana peran ICT dapat mempermudah dan meningkatkan efektivitas serta efisien dari proses pembelajaran dengan pemanfaatan program atau aplikasi yang sekarang tersedia. Kemudian untuk fasilitas dan sarana prasarana. Nah, ini ICT juga berperan sebagai fasilitas pendidikan gitu. Nah, tentunya saat ini sangat luas sekali bagaimana ICT ini berfungsi sebagai infrastruktur yang membentuk atau membuat sistem sendiri bagaimana pembelajaran itu berlangsung tanpa harus ada ruang kelas gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebagai fasilitas atau sarana pembelajaran. Kemudian apa
daya dukung ICT pada sumber daya manusia. Nah, ICT ini berperan sebagai standar kompetensi. Jadi bagaimana mengukur kompetensi sumber daya manusia yang ada saat ini itu bisa dengan mudah ditentukan seberapa mampu gitu ya, seberapa mampu sumber daya manusia ini memanfaatkan program-program yang ada saat ini. Ini bisa menjadi indikator. Nah, jadi itu dari 4 pilar itu, kemudian ada peran lain dari ICT. Misalkan di sini ada bagaimana ICT mendukung administrasi lembaga pendidikan. Nah, ICT ini sebagai penunjang administrasi pendidikan. Jadi dengan adanya ICT, sistem informasi yang digunakan dalam administrasi pendidikan itu dapat dijalankan dengan lebih baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan manajemen dan kebijakan lembaga pendidikan? ICT juga berperan sebagai alat bantu manajemen sekolah, termasuk juga infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. ICT juga sebagai infrastruktur dari pendidikan itu tadi, ya. Jadi kalau kita bicara manajemen sekolah saat ini, kita secara nasional sudah diharapkan masuk dalam sistem data keseluruhan gitu, data global gitu ya. Big datanya itu ada di Dapodik gitu misalkan, Dapodikdas maupun Dapodik Men gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, bagaimana peran ICT dalam sekolah modern di Indonesia. Nah, dalam peran implementasinya sendiri, nanti Bapak Ibu mungkin ini agak loncat-loncat ya, agak loncat-loncat nggak apa-apa ini kan, karena kita review nih ya. Jadi enggak sistematikanya mungkin agak berbeda gitu. Nah, sekarang apa permasalahan pembelajaran online gitu ya. Nah, mungkin beberapa hal ini ada 2 pertanyaan sini. Permasalahan utama adalah bagaimana cara penyampaian materi pelajaran ke peserta didik sehingga sesuai standar minimal kurikulum. Nah, ini kan saat ini kebetulan dalam masa COVID ini nyaris bahwa pendidikan atau pembelajaran ini dilaksanakan secara daring ya. Nah, sekarang permasalahannya untuk bisa memenuhi standar minimal kurikulum, cara penyampaiannya bagaimana gitu. Kan semuanya improvisasi ini saat ini ya. Apakah dengan cara sinkronos atau asinkronos, yang mana yang lebih efektif? Nah, kita sekarang kita bisa langsung melakukan tatap muka meskipun secara online. Apakah ini akan mencapai target minimal? Nah, tentunya dalam pembelajaran bisa jadi ketika terus seperti ini ya, ada beberapa kelemahan yang terjadi dari proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Jadi intinya adalah bagaimana cara penyampaian yang paling efektif atau paling efisien materi pelajaran ke peserta didik sehingga sesuai standar minimal kurikulum. Nah, ini tentunya ada berbagai macam strategi yang harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah bagaimana kita melakukan engagement, jadi pengikatan gitu ya, sehingga ada keterkaitan antara guru dengan siswa meskipun tidak langsung tatap muka. Itu yang salah satu bisa membentuk sebuah sistem pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana proses pembelajaran dapat melibatkan peserta didik sehingga aktif dan kreatif. Nah, ini tentunya ini juga sama dengan pertanyaan pertama gitu ya. Bagaimana kita mengelola sistem, mengelola model pembelajaran daring itu sehingga ketertarikan atau rasa keingintahuan dari siswa terhadap pelajaran yang kita sampaikan itu tumbuh gitu, sehingga mereka bisa aktif. Nah, ini tentunya ada berbagai macam strategi dan berbagai macam cara untuk dapat memancing mereka untuk bisa belajar dengan lebih baik. Nah, ini ya permasalahan-permasalahan yang bisa kita harus antisipasi.
Kemudian arah perubahan apa, gitu ya? Arah perubahan apa yang terjadi atau dari perubahan paradigma pembelajaran ya untuk saat ini. Nah, saya coba menyusun gitu ya dari ke. Gitu. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya ICT ini, instruksi terpusat pada guru menjadi instruksi terpusat pada siswa. Jadi dari teacher center menjadi student center pembelajaran, sehingga siswa di situ akan tumbuh lebih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian dari single media menjadi multimedia. Tentunya hal ini akan akan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi ini membuat anak itu tidak jenuh gitu ya. Jadi dengan pemanfaatan multimedia saat ini bisa mengubah berbagai cara kita untuk penyampaian materi pembelajaran. Kemudian dari kerja terisolasi menjadi kerja kolaborasi. Nah, di sini bagaimana kita mengkoordinasi rombongan belajar ini membentuk sebuah kelompok-kelompok atau gabungan-gabungan dari kelompok tersebut untuk dapat melakukan kerjasama atau kerja kolaborasi di situ. Jadi kita lebih pada peningkatan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para peserta. Kemudian dari proses pengiriman informasi secara sepihak menjadi terjadi pertukaran informasi. Biasanya kan informasi satu arah, hanya dari guru saja gitu. Siswa hanya bertanya, siswa hanya menerima saja. Nah, diupayakan bahwa ada terjadi pertukaran informasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, gitu ya. Jadi terjadi informasi itu bisa terjadi dua arah. Nah, tentunya ini bisa kita lakukan dengan peran guru itu sebagai fasilitator. Nah, di sini membutuhkan kreativitas bagaimana membuat sebuah proses pembelajaran yang berupaya melibatkan siswa lebih banyak lagi. Jadi keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu lebih ditingkatkan. Siswa tidak pasif gitu ya. Nah, ini juga pembelajaran dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif inquiry. Jadi bagaimana kita memancing atau menstimulus siswa untuk bisa menemukan sebuah konsep secara mandiri. Nah, tinggal kita menggait saja. Jadi guru itu adalah bagaimana memandu siswa untuk menemukan sebuah konsep. Jadi semacam scaffolding pemahaman pengetahuannya itu. Jadi kita sanggah mereka supaya pemahamannya betul. Ketika sudah kuat baru kita kembangkan seperti itu. Kemudian dari bersifat faktual kita arahkan mereka untuk bisa berpikir lebih kritis lagi. Nah, jadi dari fakta-fakta yang ada ini mereka tidak hanya menerima fakta itu saja, bagaimana mereka mengkritisi apa yang sedang terjadi. Dari respon yang reaktif menjadi proaktif. Jadi tindakannya ini kerja. Ini arah perubahan paradigma pembelajaran yang diharapkan. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah sistem saja, sistem informasi. Proses pengolahan data itu adalah terjadi dari mulai input, di sini masuk ke dalam sebuah adapter yang disebut dengan I/O, input output, masuk kepada CPU yang memproses atau memperlakukan sebuah sistem, kemudian ada yang tersimpan, di situ ada storage bagian penyimpanan. Ini sistem informasi itu sistemnya seperti ini saja gitu ya, secara global gitu. Nah, di situ ada yang disimpan, apakah itu aplikasi atau apa gitu, storage itu diproses, kemudian dibutuhkan keluarannya apa. Ini model sederhananya adalah seperti ini, model proses pengolahan data. Nah, kemudian pembelajaran berbasis ICT atau ini masuknya ke e-learning. Tentunya saat ini peran-peran dari aktivitas dari siswa ini
bisa dapat dilakukan dalam bentuk sebuah sistem jaringan gitu ya. Mereka bisa mengakses komunikasi dengan teman-temannya, jadi antara siswa dengan siswa di situ bisa berkomunikasi, kemudian siswa dengan guru, ya, siswa dengan guru, kemudian siswa bisa mengakses ke perpustakaan, library, kemudian melakukan browsing, mencari bahan-bahan melalui alamat-alamat web, kemudian bisa melakukan ujian atau tes secara elektronik, kemudian bisa mengakses sumber pembelajaran dalam bentuk multimedia atau dalam bentuk teks sampai dengan sistem penugasan gitu ya. Jadi model dari pembelajaran berbasis elektronik ini atau berbasis ICT ini adalah bagaimana siswa melakukan aktivitas pembelajaran melalui jaringan elektronik yang tersedia atau jaringan internet gitu ya saat ini. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah pembelajaran berbasis ICT. Nah, Bapak Ibu mungkin ini sebagai tambahan saja ya. Ini mungkin harus memicu kita gitu ya, memicu kita untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Karena ada salah satu standar kompetensi guru dari UNESCO itu adalah tenaga pendidik guru harus bisa ya, harus bisa memanfaatkan atau mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Ini tampaknya sudah tidak menjadi permasalahan saat ini ya. Saya meyakini bahwa guru-guru saat ini sudah mulai enjoy, sudah mulai menikmati dengan pemanfaatan sarana atau infrastruktur ICT yang saat ini tersedia. Jadi kita terus berupaya untuk mengupdate diri kita untuk meningkatkan kompetensi kita dalam hal pemanfaatan atau pengintegrasian ICT ke dalam proses pembelajaran. Karena ketika kita melakukan itu, maka pekerjaan kita ini menjadi lebih mudah sebetulnya, menjadi lebih ringan. Mungkin awalnya saja yang menjadi berat, kita harus mempersiapkan macam-macam. Tapi ketika sudah terkoneksi semuanya, sudah terintegrasi, maka tugas kita menjadi lebih ringan. Tinggal pengembangannya saja, gitu, penambahan materi, kemudian pengubahan model, gitu. Tinggal gitu-gitu aja gitu. Ketika itu sistem sudah mulai terintegrasi. Apa yang menjadi kekuatan ICT? Nah, kekuatan ICT itu adalah harus mampu mendorong perubahan dalam kurikulum yang menyangkut tujuan dan isi, kemudian aktivitas pembelajaran atau proses, kemudian penilaian. Nah, ini poin penting kemarin kita sudah bicara gitu ya, mengenai tujuan dan isi dari kurikulum ini ya. Jadi ini harus bagaimana ICT mampu mendorong tujuan dan isi ini. Ya, tentunya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan, memanfaatkan ICT dalam hal bisa proses pencapaian tujuan ya, atau kontennya sendiri gitu. Kita kan menjadi lebih beragam gitu ya. Kalau biasa kita menggunakan satu referensi, mungkin saat ini kita bisa menggunakan banyak referensi untuk penentuan tujuan dan isi tersebut. Kemudian bagaimana dengan aktivitas ya? Bagaimana dengan aktivitas pembelajaran? Proses pembelajaran sendiri saat ini bisa kita kembangkan dengan berbagai macam ya, dengan pemanfaatan ICT bisa langsung interaktif. Yang minggu yang lalu tuh sebetulnya saya ingin menyampaikan satu model Bapak Ibu ya, satu model evaluasi itu menggunakan Mentimeter. Dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan Mentimeter? Mentimeter ini saya pikir menarik gitu ya, digunakan untuk evaluasi secara interaktif, bisa untuk kuis atau bisa untuk polling gitu ya. Ini menarik gitu. Karena ketika kita melakukan seperti ini gitu ya, kemudian kita berikan kuis, terus langsung bisa kita lihat secara bersama-sama apa
respon yang diberikan oleh siswa itu secara langsung bisa. Nah, jadi dalam proses aktivitas pembelajaran ini tentunya kita bisa melakukan berbagai macam model gitu ya. Tapi yang paling penting penentuannya pertama adalah kita mau pakai apa dulu nih, mau pakai sinkronus apa asinkronus gitu ya. Nah, tapi kalau saya sendiri lebih sukanya itu ya dua-duanya kita pakai gitu ya. Jadi untuk mengefektifkan itu dua-duanya kita pakai. Sinkronusnya adalah seperti ini ya, dengan cara online. Kemudian asinkronusnya itu adalah dalam sebuah sistem itu tersedia gitu. Siswa bisa mengakses kapan saja materi yang kita berikan. Kemudian mengenai penilaian evaluasi pun sama gitu ya. Kita banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan untuk model evaluasi yang bisa kita lakukan. Mulai dari form atau dari Google gitu kan, ada formulir, kemudian ada dari Microsoft, kemudian ada Quizzes, ada Mentimeter tadi, dan ada Worklab gitu ya. Itu menarik semua. Dan bisa kita manfaatkan itu untuk bisa sebagai sarana evaluasi atau penilaian kita dengan pemanfaatan aplikasi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu saat ini ada yang sudah menggunakan e-report ya, atau raport elektronik gitu ya. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana kita membuat laporan hasil evaluasi dengan pemanfaatan ICT. Tentunya kekuatan lain di sini adalah bagaimana kita ini akan menuju pada e-teachers, e-test, e-school, e-education, dan e-learning dan sebagainya. Jadi model-model sebuah sistem yang terintegrasi ke dalam sebuah jaringan. Ini menujunya ke arah sana. Kemudian kita bicara e-learning Bapak Ibu ya. E-learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mentransformasikan gitu ya, proses pembelajaran antara pengajar dan peserta didik. Jadi bagaimana kita mentransformasi model atau aktivitas pembelajaran dengan sarana ICT. Jadi bentuk transformasinya, kalau kita mungkin hanya dalam bentuk biasa ceramah atau diskusi atau ada penugasan. Pak, volume suaranya bisa diperbesar sedikit, Pak. Kecil banget. Baik, sebentar, saya bisa. Sudah bisa? Jadi bagaimana ICT ini kita bisa dengan ICT ini mentransformasikan proses pembelajaran antara pengajar dan peserta didik gitu ya. Jadi proses pembelajaran bisa kita ubah dalam berbagai macam bentuk. Gitu. Tapi tentunya fokus e-learning ini adalah bagaimana proses belajar. Gitu. Fokusnya adalah tetap pada aktivitas belajar. Dan tujuan utama penggunaan ICT adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembelajaran ini. Jadi pembelajaran menjadi lebih efisien, gitu ya. Nah, kemudian lebih efektif harusnya, gitu ya, lebih efektif. Kemudian bisa transparan dan bisa akuntabel, diakui gitu. Bahwa proses pembelajaran itu berlangsung. Ini ya, ini adalah e-learning. Kemudian apa masih e-learning ya, apa saja sih yang disebut dengan e-learning ini, peralatan yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, banyak gitu ya, kita menggunakan komputer, jaringan LAN, local area network gitu ya, wide area network, kemudian internet, intranet, satelit. Ini semua adalah bentuk infrastruktur yang mendukung kegiatan e-learning. Kemudian waktu pembelajaran atau ini model bisa secara bersamaan, sinkronus, dan juga bisa berbeda waktunya atau asinkronus. Nah, ini ya. Kemudian bahan pembelajaran bercirikan multimedia, yaitu mengandung teks, kemudian mengandung grafik, mengandung animasi.
informasi mengandung simulasi, audio dan video. Gitu ya. Nah ini ya, ini kemudian apa karakteristik e-learning? Nah, pertama tadi ya, berpusat pada peserta didik. Diupayakan bahwa e-learning ini adalah pendekatannya adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian bahan pembelajaran kita bisa selalu update gitu ya, sehingga up to date terus gitu. Jadi sesuai dengan masanya. Jadi kita bisa melakukan up to date terhadap bahan pembelajaran, dan ini bisa kita lakukan dengan mudah sekali. Kemudian bahan pembelajaran bercirikan multimedia. Belajar secara bebas tanpa merasa tertekan gitu ya. Dan dapat didesain untuk menyimpan catatan, prestasi, umpan balik, pengayaan, evaluasi akhir dan lain-lain. Kemudian manfaat bagi siswa apa? Nah, ini membangun interaksi ketika peserta didik melakukan diskusi secara online. Jadi ini manfaatnya adalah bagaimana mereka bisa berinteraksi ya, baik itu antara siswa dengan kelompoknya, atau interaksi langsung dengan guru. Kemudian mengakomodasi perbedaan peserta didik. Pada dasarnya prinsip ini kan sama sebetulnya. Kita dalam kegiatan pembelajaran harus mampu menerima atau mengakomodasi berbagai macam perbedaan-perbedaan yang terjadi pada peserta didik. Peserta didik dapat mengulang materi pelajaran yang sulit berkali-kali sampai mereka paham. Ini sebetulnya yang tidak terjadi di pembelajaran langsung. Maksudnya begini, kalau ketika kita mengirimkan sebuah video, gitu ya, sebuah video materi yang kita jelaskan, maka siswa itu bisa kapan saja dan bisa mengulangi berkali-kali sampai mereka paham dengan melihat video tersebut. Berbeda ketika kita menjelaskan langsung di kelas. Ketika kita cerita di kelas, setelah itu lupa, gitu ya, tidak bisa mengulang. Nah, jadi ini sebetulnya hal yang merugikannya. Kemudian ada kemudahan akses. Mudah mengaksesnya dan bisa kapan saja dan bisa di mana saja. Peserta didik dapat belajar dalam suasana yang nyaman, bebas tanpa tekanan, tidak malu untuk bertanya secara online. Nah ini, kadang dengan model seperti ini atau model asing ini kan, siswa yang tadinya merasa tidak punya keberanian untuk bicara, ya, tidak punya keberanian untuk menyampaikan tanggapannya, ketika menggunakan online seperti ini, mereka tumbuh keberaniannya untuk bicara, untuk menyampaikan tanggapan. Nah, jadi ini apa namanya, hal yang bisa menjadi kelebihan dan manfaat bagi siswa. Manfaat lain tentunya mereduksi waktu dan biaya perjalanan. Jadi kalau menggunakan e-learning, maka tidak ada waktu yang terbuang perjalanan dari rumah ke sekolah, atau ada ongkos yang dikeluarkan dari rumah ke sekolah. Ini tereduksi ketika menggunakan pembelajaran e-learning. Mendorong siswa menelusuri informasi ke situs-situs pada World Wide Web atau pada jaringan web. Gitu. Mengizinkan peserta didik memilih target dan materi yang sesuai pada web. Kemudian mengembangkan kemampuan teknis dalam menggunakan internet. Kemudian mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap belajarnya dan membangun self knowledge dan self confidence. Ini lebih penting lagi ya, bagaimana kita mampu mendorong rasa tanggung jawab mereka terhadap belajar, terhadap kemandirian belajar sebetulnya. Jadi dengan ini, dengan e-learning ini, maka tuntutan kemandirian itu jauh lebih penting, karena ketika mereka lepas dari tanggung jawab, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas belajarnya itu. Bagi guru, apa manfaat e-learning bagi guru? Kemudahan akses kapan dan di mana saja, ini kita bisa lakukan. Ya,
Jadi ketika kita misalkan ada tugas atau apa gitu ya, tetap kita bisa melakukan proses pembelajaran meski tidak harus langsung. Dan mereduksi biaya perjalanan dan akomodasi sama tadi ya, kaitannya dengan program-program pelatihan. Mendorong pengajar mengakses sumber belajar yang up-to-date, memungkinkan pengajar menyampaikan gagasannya dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Ini adalah manfaat e-learning bagi guru. Kemudian manfaat bagi lembaga. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana lembaga itu punya nilai jual, gitu. Terutama ini untuk lembaga-lembaga swasta gitu ya. Bisa menjadi bahwa kemampuan keberadaan, ketersediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran berbasis ICT ini menjadi nilai tambah yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ya. Kemudian bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Artinya dengan model pembelajaran jarak jauh, cakupan wilayahnya tidak terbatas pada lokasi itu saja, tapi bisa secara nasional atau bahkan internasional. Kemudian bisa membentuk virtual school, ya, menghemat biaya prasarana dan sarana belajar, menghemat biaya pemelihara alat dan itu adalah manfaat bagi kita. Kemudian pemilihan bahan e-learning. Nah, sebetulnya ini adalah kebiasaan yang akan kita kembangkan terus ketika kita menggunakan ICT sebagai media kita belajar atau kita menggunakan e-learning. Maka kita harus terus memuat informasi baru. Nah, kita harus mengupdate terus, menyatakan tujuan pembelajaran dengan jelas. Dan peserta didik dapat mengetahui kemampuannya, pemahamannya melalui latihan-latihan secara online. Jadi bisa kita langsung terdeteksi. Hasilnya langsung cepat ada. Ada umpan balik terhadap hasil penilaian. Jadi ada feedback di situ. Ketika kita melakukan penilaian, kita bisa langsung mengetahui gitu ya, mengetahui soal mana yang yang tidak baik gitu ya. Jadi kita langsung bisa menganalisis gitu. Pemilihan bahan e-learning ini ya, ini kita juga harus memperhatikan kaidah media pembelajaran. Jadi ada sebuah prinsip atau ini sebenarnya hasil kajian gitu ya, bahwa pengetahuan itu diperoleh 11% melalui pendengaran, kemudian 83% melalui penglihatan. Jadi bagaimana kita menyampaikannya itu dengan menggunakan suara atau menggunakan gambar. Nih, dengan seperti ini tentunya kita akan lebih banyak menggunakan gambar. Begitupun dengan kemampuan daya ingat. 20% dari pendengaran dan 50% melalui penglihatan. Nah, ini jadi penglihatan ini ternyata lebih baik dibandingkan dengan mendengar dalam hal kemampuan daya ingat. Sehingga media-media yang kita kembangkan tentunya mengarah pada media-media yang berbentuk gambar. Nah, ini juga pemilihan bahan ini harus menarik dan berkesan. Ada variasi teks, ada warna, grafik, animasi, simulasi, audio, dan video. Ini adalah bagaimana kita mengelola itu. Tentunya biayanya adalah akan lebih efisien dan akan hemat. Nah, apa yang menjadi infrastruktur dari ruang kelas berbasis ICT? Tentunya ada komputer, ada koneksi internet, LCD proyektor, ada page dari pengajar atau web ya, di mata pelajaran, program simulator atau mata pelajaran ya, atau ini adalah semacam laboratorium virtual gitu. Dan juga ada perpustakaan elektronik atau e-library. Keunggulannya ini Bapak Ibu ya, keunggulan dari ICT tampaknya dari semua yang terjadi yang tadi bisa sampaikan ya. Sistem ujian berbasis komputer dapat mengurangi potensi kecurangan. Guru dapat lebih mudah menjelaskan instruksi yang rumit
dan memastikan pemahaman kredit. Guru dapat membuat kelas lebih interaktif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian pemanfaatan multimedia lebih mudah untuk digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat bagi peserta. Ini adalah keunggulan ICT. Salah empatnya gitu ya, bagian dari keunggulannya adalah ini. Masih ada keunggulan-keunggulan lain. Kemudian tentunya ada keunggulan, ada kelemahan. Kelemahannya adalah dalam biaya pengadaan. Awal saja sebetulnya gitu ya untuk pengadaan. Yang menjadi beban biaya besar itu ketika awal pengadaan. Mulai dari pengadaan komputer, proyektor, dan alat-alat relatif cukup mahal, hingga sampai dapat memilikinya. Permasalahan dalam pengoperasian alat-alatnya. Kadang ini menjadi masalah gitu ya, ketika siswa ini memanfaatkan fasilitas yang ada tidak untuk tujuan gitu. Menggunakan handphone atau smartphone-nya dengan digunakan untuk game gitu saat dulu menonton pelajaran. Ini sebetulnya tergantung dari bagaimana kita mengatur mereka. Penyalahgunaan teknologi untuk hal negatif gitu, untuk mencontek, untuk mengakses konten yang tidak baik, kemudian untuk cyberbullying. Dan kesulitan untuk para guru dengan pengalaman yang minim dalam penggunaan. Sebetulnya saat ini mulai tereduksi ya permasalahan ini. Dalam hal ini perlu lebih banyak sosialisasi bagi para guru agar dapat memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Nah ini Bapak Ibu ya kelemahan. Ini Bapak Ibu terakhir saya sampaikan di sini kisi-kisi. Ini bukan soal Bapak Ibu ya. Nah kira-kira soalnya mau seperti apa gitu kan. Jadi yang pertama saya berharap dari perkuliahan kita ini kita semua mampu menjelaskan bagaimana pemanfaatan dan bentuk implementasi ICT dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan bentuk aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam e-learning. Apa bentuk kegiatannya? Kemudian membuat contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan ICT. Menjelaskan tahapan perencanaan media pembelajaran untuk membuat media interaktif. Dan terakhir, membuat contoh program evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasinya. Ini salah satunya adalah yang saya ingin sampaikan kemarin itu ya, dengan pemanfaatan Mentimeter. Ya, dengan atau dengan Workclip atau dengan apa saja yang biasa Bapak Ibu gunakan, aplikasi-aplikasi yang saat ini banyak digunakan untuk melakukan tes gitu ya, atau melakukan evaluasi. Bentuk evaluasinya bisa formatif atau harian gitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini ya Bapak Ibu, mari kita diskusi atau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, dipersilahkan. Ya Pak, dari saya Ya, Bu Maria. itu soal kisi-kisi nomor 5 tadi Pak, mungkin bisa dikasih contoh yang tadi Bapak bilang itu aplikasi yang Oke. seperti apa itu? Mentimeter. Bapak Ibu sudah pernah coba Mentimeter belum? Ada yang sudah pernah coba? Saya belum tahu Pak. Belum. Belum tahu, Pak. Baru dengar, Pak. Oke. Saya langsung saja ya, saya langsung coba share. Saya buka dulu ya, saya buka dulu aplikasinya.
Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bisa, Pak. Pak. Oke, ya. Jadi Mentimeter ini adalah salah satu aplikasi yang menurut saya bagus ya, gitu ya, menarik, gitu, terutama menarik untuk melakukan evaluasi, gitu ya, melakukan evaluasi, dan ini lebih interaktif. Gitu. Kebetulan saya sudah punya akun, jadi kalau Bapak Ibu buka mentimeter.com itu akan muncul nanti sebuah web gitu ya, yang sebuah web kemudian diminta nanti untuk sign in atau sign up. Karena Bapak Ibu baru pertama, mungkin diminta sign up, jadi mendaftar dulu. Bisa juga langsung sign in melalui akun Google ya, akun Google Bapak Ibu. Nah, jadi lebih gampang gitu ya. Kebetulan saya sudah kebuka ini nih. Jadi modelnya adalah seperti ini gitu ya. Modelnya sebetulnya bentuk presentasi. Model bentuk presentasi. Jadi kalau mau membuat baru gitu ya, membuat baru, di sini ada menu My Presentation, ada Inspiration, ada Branding Colors. Nah, inspirasi ini adalah semacam template gitu ya. Semacam template atau contoh-contoh yang bisa kita gunakan. Kemudian branding ini adalah semacam tema yang bisa kita masukkan. Kalau My Presentasi ini adalah presentasi kita. Nah, di sini pertama bisa Bapak Ibu buat new folder, folder baru gitu, untuk supaya rapih gitu ya. Jadi bisa dimasukkan nanti file-file yang Bapak Ibu buat bisa masukkan di folder ini. Karena saya sudah membuat mau foldernya, ini folder latihan gitu ya. Nah, ini saya langsung saja kita buka, kita bikin ya Bapak Ibu, new presentation. Nah, dia minta filenya apa gitu ya. Nah, sebut saja misalkan file latihan 1 misalkan gitu ya. Nah, kita create. Mohon maaf agak menunggu nih ya, karena loading nih. Nah, ini ya. Jadi bentuknya bentuk slide seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat? Ada Bisa, Pak. tampilannya di tengah ini besar, kemudian bentuk slide yang mau kita bikin. Di sini ada tipe populer question type, kemudian quiz kompetisi, konten slide, ini bisa macam-macam di sini ya. Nah, ini ada yang baru. Dalam bentuk slide di sini kita bisa mengisi, kita masukkan video, kita bisa masukkan gambar, kita bisa masukkan model-model simulasi lah gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya, kalau misal kita mau membuat soal bahasa Inggris misalnya, kita inputkan videonya, misalkan ada video dari native gitu ya, kita inputkan ke sini, kemudian kita buat di sampingnya adalah pertanyaan, itu akan lebih bagus misalnya gitu ya. Jadi kita bisa inputkan video. Tapi untuk sekarang saya ambil yang polling ya, polling ini saya ambil ada berbagai macam, ada multiple choice, ada word cloud, ada open ended gitu ya, nanti jawabannya, ada scale, ada ranking, ada QA. Nah, saya ambil yang ini Bapak Ibu ya. Misalkan saya ambil word cloud. Nah, kemudian dia minta di sini, apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya apa, kita harus tuliskan di sini. Nah, misalkan saya buat ini pertanyaannya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, misalkan pertanyaannya adalah berikan 3 kata yang menunjukkan perasaan Anda hari ini. Misalkan begitu ya. Kemudian di sini disediakan 3 gitu ya. 3 entries, 3 masukan yang bisa boleh. Nah, ini sudah. Kemudian kita ambil supaya menarik, di sini ada tema di sini ya. Nah, temanya mau bentuk seperti apa? Misalkan saya ambil temanya yang saat ini, mungkin ambil yang warna ini gitu ya. Nah, oke, temanya sudah. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian soal ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita nanti bisa melihat hasilnya. Pengirimannya
bisa di-share di sini, nanti dikirim linknya, atau bisa dilihat dulu, atau bisa langsung present. Saya ambil saat ini misalkan present Bapak Ibu ya. Ambil present. Oke. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu respon. Coba sekarang Bapak Ibu buka menti.com. Menti.com. Kemudian nanti kodenya dimasukkan 65830030. Apa Pak? Menti.com? Menti.com. 65 Berapa kodenya? 65830030. 0030. Ya. 65830030 itu bisa dibuka nanti Pak apa sekarang? Sekarang Bapak Ibu coba, karena kita sedang online. Menti.com. Menti.com. Bapak Ibu masuk ke situ ya. Kemudian berikan jawaban. Bisa. Berikan 3 kata yang menunjukkan perasaan Anda hari ini. Bisa apa saja, bisa Saya happy. nggak bisa. Pak, tadi kata kuncinya berapa nomornya, Pak? 65830030. 65 83 83 0030. 00. Ini bisa Itu udah di saya submit, Google ya, Nah, itu ada 1 orang yang sudah jawab. Saya 2 Pak, orang. coba. Bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Oh Saya iya. ini maksudnya ke join presentasi apa Mentimeter langsung? Menti.com bukan mentimeternya. Sekarang maksudnya Tapi menti. yang nongolnya Mentimeter Ya, diketik aja menti.com. udah, tapi Pak, aku udah jawab. Ya. join Mentimeter. 3 orang. 65 4 orang sudah jawab. 83 0030. Saya sudah jawab, Pak. Boleh jawab 2 kali, Pak? Saya udah jawab Coba Pak. aja, bisa nggak 2 kali? Coba. Keluar lagi dong ya? Iya, coba bisa nggak 2 kali? Coba bentar. Ini aku kalau dua. buat pilihan ganda berarti bisa juga Pak? Apa gimana? Bisa. Oh, Tinggal Pak. di setting pilihan gandanya. Diminta Jadi bisa lagi kita kelihatan. nomornya, Pak. Yang paling banyak jawab happy nih. Nomornya berapa lagi Tanggal tadi, muda, Pak? ada masih tanggal muda. Yang jawab lapar juga ada banyak ini. Sudah 9 orang yang sudah jawab. Itu saya kayak tahu tuh siapa yang jawab sedih tuh Pak. Ada yang jawab sedih? Saya itu sedih. Set ya sedih. 9 orang. Ada lagi? Tapi yang respon di situ kelihatan nggak Pak siapa? Nggak Siapanya? kelihatan. Iya, Nanti ada data. Kita lihat nanti ya. Oh iya. Kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Ini kan tampilannya nih, kita tunjukin tampilannya ya. Iya. Bisa buat game juga nih ya, Pak. Ada 10 yang sudah Bisa jawab. break. Pak, kalau aku mau jawab 2 kali kan keluar dulu, terus diminta passwordnya bisa. lagi. Iya sama. Itu Berapa nama passwordnya lagi? nama pengirimnya tercantum nggak Pak? Nanti akan kita bisa lihat. Ada Oke. dalam nanti kita lihat. Nggak bisa 2 kali, harus sign up. Iya. Iya. Masuk lagi ya, Pak. Sign up pakai email dulu. Jadi menti.com. Jadi kalau 2 kali tampaknya nggak bisa Bapak Ibu ya. Iya, nggak bisa, pasti ada coba. Yang masih banyak jawab happy. Happy sama lapar. Meskipun lapar tetap happy. Oke, sudah Bapak Ibu? Ada yang masih Sudah, mau Pak. akses? Sudah. Sudah ya? Ada Pak. Oke, ada 12 yang merespon. Terima kasih. Ini set boy nih, ada yang set. Ini hasilnya bisa kita download Bapak Ibu. Di sini ada muncul. Bisa kita download. Kita klik download result. Nah, di sini ada tampilan nanti kalau kita ini bisa kita ekspor dalam bentuk Excel.
ya, dalam bentuk spreadsheet-nya gitu ya. Ada sheet-nya nanti kita lihat. Jadi hasilnya ada di sini. Tinggal download saja. Nah, ekspor dalam bentuk PDF misalkan gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa langsung dapatkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau yang ada data-datanya nanti dalam bentuk Excel-nya di sini. Kita download Excel seperti ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk Iya, Pak. bentuk Mentimeter bisa digunakan berbagai macam gitu ya. Ada apa model-model pertanyaan jawaban pendek, bisa juga kita atur waktunya gitu ya. Tadi sebetulnya kita bisa atur waktu gitu seperti itu. Jadi di setting misalkan berapa menit gitu ya, kita bisa langsung Mirip Kahoot ya, Pak? mirip seperti Mirip itu. Kahoot. Ya. Tapi ini lebih mudah menurut saya. Lebih apa lebih sederhana gitu. Lebih simpel. Tapi kalau ya, sudah biasa dengan Kahoot juga mungkin Kahoot akan lebih mudah terasa gitu ya seperti itu. Tergantung kebiasaan sebetulnya. Bapak Ibu, satu lagi saya ingin tunjukkan sesuatu nih. Cuman saya harus keluar dulu. Nanti saya masuk lagi ya. Iya, Pak. Boleh ya? Saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Mbak Yun, lu di kos-kosan apa di hotel? Rumah. Di rumah. Lu ngisep apa Pak dulu? Bu Yunita lagi di mana? Sepertinya Bu Yunita lagi lagi sakit. Enggak sakit. Cuci tangan. Alhamdulillah sehat. Ini tadi istana musim panas itu. Nih, Kira Raja Korea. tuh buat latihan tuh. Halo? Ada running text-nya, Pak. Ah, Ada yang running beda text-nya ya? keren ya. Sepeda tas. Kayak membaca berita. gitu ya. Nah, ini saya menggunakan aplikasi namanya OBS Bapak Ibu ya. Ini sederhana sekali ternyata untuk bisa menampilkan Apa namanya? OBS. OBS. Ya. Nanti saya kirim OBS.com. file installnya Asik. ya. Nanti saya kirim file installnya. Jadi sebetulnya Ada itu ya running text-nya. Ini kayak ya, membaca jadi berita. running text-nya bisa kita atur gitu ya, bisa kita set gitu ya. Nah, Saya seperti kayak itu. lagi ngeliat Jeremy Teti ini. Canda ya Pak. Oh, Jeremy Teti sih lu. Kan membaca berita kan. Kayak yang di jalanan tuh pagi dipatuhi lalu lintas. Gitu running ya. text-nya. TV bukan Di Jadi Depok ada running text. Jadi bisa running tag-nya bisa running tag-nya horizontal, bisa juga vertikal, kita bisa setting. Kalau vertikal itu susah dong bacanya begini. Jadi loncat-loncat gitu seperti itu. Cross silang aja, Pak. Iya. Bisa kita Silang set up repot lagi dong. gambar-gambar. Dan kita bisa masukkan video di situ. Nah, jadi videonya bisa aktif. Ini ternyata menggunakan ini juga sederhana ya. Nanti Bapak Ibu jadi nanti ininya itu tinggal install, kemudian coba saya tampilkan bisa muncul nggak ya? Yes. Bisa jadi YouTuber kita nih. Nah, tampilan aslinya ini. Ya, tampilan aslinya ini Bapak Ibu. Bisa kelihatan nggak? Ini yang buat live stream gitu Nah, ya. jadi ada scan di sini, Oh. ada scan.
ada source gitu ya. Ada source. Source ini ada bentuk video capture, ada teks. Nih, teks yang kuning ini ada kode teks teks GDI plus gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah gitu ya. Kemudian ada image ini adalah gambar yang saya buat. Kemudian image 3 ini logo dari Unindra. Kemudian teks ini tanggal. Ini cuma bisa di komputer ya, Pak? Di HP gitu bisa nggak? Saya belum coba untuk di smartphone ya. Tapi kalau Ini bisa bikin aplikasinya subtitle sudah- ya, Pak? Ya, Bisa bikin subtitle juga ya? bisa ya. Ini yang biasa buat live streaming ya Pak? Ya, bisa ya. Jadi di sini ada tampilan. Nih, bisa juga merekam, jadi bikin video Bapak Ibu ya. Ada start recording, ada start streaming gitu. Nah, ada mode studio bisa kita setting macam ini aplikasi ini ringan dan juga lebih mudah gitu karena ini open source. Kalau di HP banyak, Pak, modelnya. Gitu ya. Iya. Aplikasi jadi banyak ya. Jadi Camera Studio XD, Iya. OBS Blade. Oke ya. Jadi itu Bapak Ibu ya yang tampaknya sih memang aplikasi-aplikasi sekarang ini sangat pesat sekali gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan sehingga bentuk atau model pembelajaran kita ini menjadi lebih menarik. Mudah-mudahan si para peserta didik kita ini lebih lebih antusias lagi belajarnya. Nah, jadi seperti itu. Harapan kita adalah baik Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan silakan. Yang disampaikan terima kasih Pak atas perkuliahan kita selama 1 semester ini. Semoga kita Pak, bisa bertemu lagi. Ya betul, terima kasih banyak yang ilmunya Pak. kisi nomor 5 tadi itu, berarti kan itu berdasarkan pengalaman pribadi atau kita jawab OBS ini boleh? Mentimeter ini? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Pengalaman pribadi juga nggak apa-apa gitu ya. Mau yang paling Bapak Ibu sukai gitu, yang paling Bapak Ibu biasa lakukan apa gitu ya. Google Drive ya biasanya, atau Google Classroom kan juga kan bisa, Pak ya? Bisa ya. Google Classroom bisa juga untuk buat penugasan soal. Gitu. Biasanya pakai Google Doc kalau untuk evaluasi pembelajaran tuh kan ya? Betul, iya. Tadi Pak Asep, tadi Bapak bilang kan yang program itu kayaknya sangat interaktif gitu ya. Maksudnya interaktif di sini sama kan dengan yang lain kayak GC, kayak Webex, Zoom gitu sama ya Pak ya? Maksud Sama. interaktif itu ya sama ya Pak ininya? Iya sama ya. Tadi kata Pak Ronald kan ada biasa Pak Ronald pakai Kahoot ya. Nah itu kan langsung. Jadi siswa itu atau responden itu bisa langsung memberikan respon kan gitu ya seperti itu. Jadi akan langsung muncul. Jadi yang nomor 5 itu poin pentingnya adalah bagaimana dengan pemanfaatan ICT model evaluasi kita itu lebih efektif dan lebih efisien. Kalau kita biasa mungkin mengevaluasi itu harus mencetak sekian lembar halaman kertas untuk soal, kemudian setelah itu harus mengkoreksi, ya, apalagi kalau koreksinya manual gitu ya. Ini kalau koreksinya sudah di scan gitu ya. Nah, kemudian baru dapat nilai. Mungkin dengan model saat ini, pertama adalah tidak perlu mencetak soal, kemudian koreksinya juga sudah langsung bisa kita dapatkan hasilnya gitu ketika kita menginput jawabannya dalam sebuah instrumen evaluasi.
Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita ambil manfaat. Nanti bisa jadi kalau sudah belajar offline gitu ya Pak ya. Ya. Nanti malah untuk evaluasi seperti PAS atau PTS gitu ya. Malah gurunya lebih senang pakai online. Akhirnya anak-anak disuruh bawa HP semua karena ngoreksinya Iya. nggak ribet kan. Bisa seperti itu kan. Nah, dan itu kalau sudah tatap muka nggak perlu internet sebetulnya. Meski pakai HP nggak ada internet nggak apa-apa gitu ya. Oh Kita gitu ya bisa Pak? bisa langsung semacam bikin jaringan lokal gitu ya, menggunakan koneksi antara HP ke HP gitu. Bisa seperti itu. Itu pakai aplikasi lagi atau gimana? Ada sistemnya itu pakai tethering ya, pakai tethering. Oh. Tethering bukan tethering internet, ada tethering jadi bisa. Cuman memang kapasitas dari yang bisa mengakses itu kan terbatas biasanya. Hanya bisa diakses oleh 8 orang atau 10 orang gitu. Per satu device. Jadi bisa lebih efektif lah. Jadi nanti tampaknya mungkin kejadian seperti itu bisa terjadi, dan ini model blended learning itu akan bisa kita lakukan gitu ya. Jadi tatap muka tapi tetap ada menggunakan jaringan gitu. Ada ingin tanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa cukupkan Bapak Ibu ya. Iya, baik Pak. Baik, jadi begini saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dalam perkuliahan ICT ini. Saya mohon maaf kalau selama proses perkuliahan berlangsung dari awal sampai saat ini banyak hal-hal yang masih kurang ya, yang tidak dapat saya sampaikan ya. Tapi yang pasti saya juga mendapatkan banyak manfaat dari apa yang disampaikan Bapak Ibu melalui review jurnalnya gitu. Tentunya ini menjadi peningkatan buat diri saya sendiri, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, semoga Bapak Ibu sehat dan sukses ya. Terima kasih juga ya Pak. Terima kasih Dokter Acep, sehat-sehat. Sehat terus ya Pak. Selalu Pak Acep. Terima kasih Pak. Bapak belum kelar ngomong. Oh ya. Silakan mau menyampaikan. Tidak Pak, silakan. Oke, baik ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya izin pamit, boleh ya Bapak Ibu ya? Terima Terima kasih banyak Pak Acep. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bu Kairia.